Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Satu 9896543 dan kita sapa terlebih dahulu Syekh yang sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum wa bijami' al-mustami'in. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Nah, ikhwatal Islam wa jazakumullah, berikut kita akan simak penjelasan yang akan disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Syekh. Falyatafaddal mashkura ya Syekh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. لا يزال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى يتحدث عن أخلاق حملة القرآن. قال: يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، أي أنه في جهاد مع نفسه، فإن النفس أمارة بالسوء، وهو على خوف من أن تغلبه نفسه على أمر تهواه وهو يسخط الله تبارك وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Imam Al-Ajurri rahimahullah melanjutkan perkataan beliau dalam kitab Akhlaq Hamalatil Quran. Ya, beliau melanjutkan di antara adab-adab yang harus dimiliki oleh pengemban Al-Quran, yaitu ia selalu mewaspadai dirinya jangan sampai terkalahkan oleh hawa nafsunya yang menyebabkan Tuhannya murka kepadanya. Ya, maksudnya adalah ia selalu berjihad melawan hawa nafsunya, karena nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, maka ia selalu merasa takut dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. قال رحمه الله: لا يغتاب أحدا. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Ia tidak menggibahi seorang pun, tidak menggunjing seorang pun. Arti gibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu yang ia tidak sukai, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. ولا يحقر أحدا، فالمسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يعامله ولا يعامل إخوانه المسلمين بالازدراء والانتقاص. Ia tidak menganggap enteng dan menghina seorang pun, ya, karena seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Ia tidak merendahkannya dan tidak menghina saudara-saudaranya sesama kaum muslimin. ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة. الشماتة في المصيبة أن يدخل لقلبه الفرح والسرور بالمصيبة التي تحصل لأخيه، فلا يشمت بالمصيبة، بل إذا أصيب أحد إخواني بمصيبة دعا الله له وسأله أن يفرج همه وأن ينفس كربه. Ia tidak mencaci seorang pun dan tidak senang dengan musibah yang menimpa orang lain. Syamatah dalam musibah artinya seorang menjadi bahagia dan senang ketika musibah menimpa seorang dari kaum muslimin. Maka sikap seorang muslim yaitu tidak senang dengan musibah tersebut. Sebaliknya ia harus merasa sedih dan mendoakan saudaranya jika ia tertimpa musibah. Ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meringankan dan mengangkat musibah tersebut. ولا يبغي على أحد فلا يظلم الناس ولا يعتدي عليهم. Ia tidak melampaui batas kepada seorang pun. Ya, ia tidak menzalimi orang lain dan tidak melampaui batas dalam hak mereka. ولا يحسده
والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، ولهذا يسمى الحاسد عدو نعمة الله على عباده. قال العلماء الحسد 3 مراتب: الأولى كراهية حصول النعمة للغير، والثانية أن يتمنى زوال النعمة عنه وهو أشد من الأول، والثالثة وهي أشد منهما أن يعمل على إزالتها فيخطط ويدبر لزوال النعمة عن أخيه. فهذه كلها من الحسد المذموم الذي ينبغي على كل مسلم ألا يتصف به. Ya, seorang pengemban Al-Quran tidak bersifat hasad, dan hasad artinya mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Oleh karena itu, seorang yang hasad dinamakan musuh nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Para ulama mengatakan bahwasanya hasad itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tidak senangnya seorang jika orang lain mendapatkan nikmat. Tingkatan yang kedua, ia berharap agar nikmat tersebut hilang dari orang lain, dan ini lebih bahaya daripada yang pertama. Yang ketiga yang paling berbahaya, yaitu seorang berusaha dan merancang strategi agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Ya, semua jenis hasad ini, semua tingkatan hasad ini dibenci, dan tidak boleh seorang muslim terjangkiti penyakit hasad ini. ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، فإن الأصل عند المسلم هو إحسان الظن بإخوان المسلمين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وقال عمر بن الخطاب: لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه، وأن يحمل أفعالهم على المحامل الحسنة والاعتذارات التي تبنى على حسن الظن، إلا إن ظهرت أمور بينة واضحة تدعو إلى إساءة الظن. Dan tidak boleh seorang pengemban Al-Quran berburuk sangka kepada seorang pun, kecuali orang yang berhak untuk diburuk sangka kepadanya. Karena pada dasarnya seorang muslim, ia harus selalu berbaik sangka kepada saudaranya sesama kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah engkau bersangka buruk tentang atau kepada kalimat yang keluar dari mulut seorang muslim, dan engkau bisa bersangka baik dengan kalimat tersebut. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bersangka baik kepada saudaranya sesama kaum muslimin, dan tidak bersangka buruk kepada mereka, bahkan mencari uzur untuk mereka, kecuali jika nampak perkara yang jelas dan terang yang menyebabkan seorang bisa bersangka buruk kepadanya. يحسد بعلم، والمراد بالحسد هنا الغبطة، وهي التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أخرجه البخاري ومسلم. فالغبطة منه تكون بعلم، فلا يقع في نفسه كراهية للنعمة التي حصلت، ولا تمني لزوالها، ولا عمل على إزالتها، لكنه يتمنى أن يكون مثل إخوانه في الخير، ولا يغبط إلا في أمور الخير. Ia boleh dengki, boleh hasad, namun dibangun di atas ilmu. Dan yang dimaksud dengan hasad di sini adalah ghibtah, yaitu yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, la hasada illa fi 2: rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 perkara. Yang pertama, seorang yang diberikan harta kemudian ia menghabiskannya pada jalan kebenaran. Yang kedua, seorang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu, dan ia memutuskan segala perkara dengan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Maka hasad atau ghibtah di sini dibangun di atas ilmu, dan tidak boleh
ada rasa benci terhadap nikmat yang didapatkan oleh orang lain, juga tidak boleh mengharapkan hilangnya nikmat tersebut, apalagi sampai berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Yang dibolehkan adalah sekedar berharap untuk mendapatkan sama yang didapatkan oleh saudaranya dalam kebaikan. Inilah yang hasad yang diperbolehkan. ويظن بعلم فلا يسيء الظن بدون أمور واضحة بينة ممن هو أهل لإساءة الظن به. Bersangka atau berprasangka yang dibangun di atas ilmu, maka ia tidak boleh berburuk sangka kecuali jika ada keterangan atau ada sebab-sebab yang jelas yang memang orang tersebut berhak untuk kita berburuk sangka kepadanya. ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، وتقدم أن الكلام في الناس بعيب موجود فيهم هو الغيبة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها، ولكن مراد المصنف رحمه الله الغيبة التي تكون بالعلم، وهي الغيبة المباحة التي ذكرها العلماء، فقد نصوا أن الغيبة تجوز في بعض الحالات وتجب أحيانا إذا دعت المصلحة. وصنف الشوكاني رحمه الله رسالة بعنوان رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، وقد جمع الناظم المواضع التي تباح فيها الغيبة للضرورة بقوله: الذم ليس بغيبة في 6 متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Ya, pengemban Al-Quran jika berbicara tentang seseorang atau aib seseorang, maka ia berbicara dengan ilmu. Ya, telah berlalu bahwasanya membicarakan aib seorang yang ada pada mereka ini adalah ghibah yang dilarang dalam syariat. Akan tapi yang dimaksud oleh penulis kitab ini rahimahullah, ghibah yang dibangun di atas ilmu, yaitu ghibah yang dibolehkan yang disebutkan oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwasanya ghibah dibolehkan dalam beberapa kondisi. Bahkan kadang-kadang ghibah ini wajib jika ada maslahatnya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menulis satu risalah, satu kitab dengan judul Raf'ur Ghibah amma yajuzu wa ma la yajuzu minal ghibah. Mengangkat keraguan dari ghibah yang dibolehkan dan ghibah yang tidak dibolehkan. Bahkan seorang penyair, penulis syair menyebutkan dalam dua bait ghibah yang dibolehkan karena darurat dengan perkataannya adz-dzammu laisa bighibatin fi 6. Mencela itu tidak disebut ghibah dalam 6 perkara. Mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Orang yang dizalimi, orang yang menyebutkan keterangan tentang seseorang, atau orang yang memberi peringatan. Walimudhirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Juga ghibah dibolehkan bagi orang yang terang-terangan berbuat kefasikan, berbuat dosa, atau meminta fatwa, atau orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan satu kemungkaran. قال النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة، والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو أحد 6 أسباب. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه، فيذكر أن فلانا ظلمني وفعل بي كذا وأخذ لي كذا ونحو ذلك. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك أم لا؟
وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني ونحو ذلك. وكذلك قوله زوجتي تفعل معي كذا أو زوجي يفعل كذا ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة. ولكن الأحوط أن يقول ما تقول في رجل كان من أمره كذا، أو في زوج أو زوجة تفعل كذا ونحو ذلك، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين. ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح الحديث، ولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل هو واجب للحاجة. ومنها إذا ما استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه أو الإيداع عنده أو معاملته وغير ذلك، وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة. فإن حصل الغرض بمجرد قولك لا تصلح لك معاملته أو مصاهرته أو لا تفعل هذا أو نحو ذلك، لم تجز الزيادة بذكر المساوئ. وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحة. ومنها إذا رأيت من يشتري عبدا يعرف بالسرقة أو الزنا أو الشرب وغيرها، فعليك أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالما به، ولا يختص بذلك، بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيبا وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلم. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، خفت أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليك نصيحته ببيان حاله، ويشترط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه. وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد أو يلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة وشفقة، فليتفطن إلى ذلك. ومنها أن لا يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر أو مصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا. السادس التعريف، فإذا كان الإنسان معرفا بلقب أو معروفا بلقب كالأعمش أو الأعرج أو الأصم أو الأعمى أو الأحول أو الأفطس وغيرهم، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف، ويحرم إطلاقه على وجه التنقص، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. فهذه 6 أسباب ذكرها العلماء مما تباح به الغيبة على ما ذكرنا. انتهى كلام النووي رحمه الله. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Adhkar, ketahuilah bahwasanya ghibah walaupun diharamkan, akan tapi dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu karena ada maslahat. Dan kebolehan ghibah di sini karena tujuan yang benar dan syar'i, yaitu disyariatkan, dan tidak mungkin untuk sampai kepada tujuan tersebut kecuali dengan ghibah. Dan beliau menyebutkan salah satu dari 6 sebab. Yang pertama at-tadhallum, yaitu seorang yang dizalimi. Ia boleh untuk melaporkan kepada penguasa atau ke seorang hakim atau selain keduanya yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk mengembalikan atau mengadili, yang memberikan keadilan kepadanya. Ya, maka ia menyebutkan contohnya bahwasanya fulan yang menyebutkan namanya telah menzalimi aku, berbuat demikian kepada aku, mengambil dariku, atau ya sejenis perkataan ini. Yang kedua yaitu al-isti'anah ala taghyiril munkar, berusaha untuk merubah kemungkaran dan mengembalikan seorang pelaku maksiat kepada jalan kebenaran. Contohnya ia mengatakan kepada orang yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut dengan mengatakan fulan yang menyebutkan namanya melakukan demikian, maka laranglah dia dari perkara tersebut atau ya, seperti perkataan ini, dan tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkaran tersebut.
Jika tujuannya bukan demikian, maka ia tidak boleh untuk melakukannya. Yang ketiga, al-istifta, yaitu meminta fatwa dengan cara ia berkata kepada seorang mufti, contohnya bapakku mendolimiku atau saudaraku atau orang lain, bolehkah ia melakukan tersebut atau tidak, dan apa caraku agar aku bisa selamat dari perkara ini atau sejenisnya. Atau boleh juga seorang suami mengatakan istriku melakukan demikian, atau sebaliknya suamiku melakukan demikian, maka ini boleh karena ada kebutuhan. Namun yang lebih hati-hati jika seorang ketika bertanya cukup mengatakan, apa pendapat Anda, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang demikian, atau seorang suami atau seorang istri yang melakukan hal demikian. Karena apabila tujuan telah tercapai tanpa menyebut nama, maka ini dibolehkan. Namun juga jika dia menyebut nama, ini juga dibolehkan berdasarkan hadis Hindun ketika dia melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan, ya, suaminya Hind, ia adalah seorang yang pelit. Dan Rasulullah SAW tidak melarangnya. Yang keempat yang dibolehkan dalam ghibah, yaitu memperingati kaum muslimin dari satu keburukan atau menasihati mereka. Di antaranya yaitu menyebutkan cela seorang perawi hadis atau seorang saksi. Ini dibolehkan berdasarkan konsensus atau ijma kaum muslimin, bahkan ini wajib karena ada kebutuhan. Contoh lain dari yang jenis keempat ini yaitu jika seorang meminta pendapat kepada orang lain jika ia ingin menikahkan putrinya atau anaknya atau saudarinya, atau ingin membangun bisnis dengan seseorang, atau ingin menitipkan barang atau sejenisnya, maka wajib bagi orang yang diminta pendapatnya untuk menjelaskan keadaan orang tersebut. Jika tujuan telah tercapai, cukup dengan mengatakan tidak baik Anda bermuamalah dengan orang tersebut, atau tidak baik Anda menikahkan keluarga Anda dengan orang tersebut, atau jangan engkau lakukan perkara ini. Jika ini sudah cukup, maka tidak boleh ditambahkan dengan menyebut aib-aib orang tersebut yang lain. Namun jika tujuan belum bisa tercapai, maka boleh jika dijelaskan secara rinci apa saja aib orang tersebut. Juga di antara contoh jenis yang keempat ini, jika ada seorang yang ingin membeli budak yang dikenal dia sering mencuri atau berzina atau minum khamar atau selainnya, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan kepada orang yang ingin membeli budak tersebut jika ia tidak tahu. Namun tidak khusus untuk budak saja, namun semua barang yang ingin dibeli, jika ada aibnya, jika ada kerusakannya, wajib untuk dijelaskan kepada seorang pembeli jika ia tidak mengetahuinya. Contoh lain dari jenis keempat ini, jika kita melihat seorang yang belajar kepada seorang ahli bid'ah atau orang yang fasik, dan kita takut orang tersebut mendapatkan bahaya atau tersesat, maka wajib bagi kita untuk menasihati orang tersebut dengan menjelaskan keadaan orang yang ia datangi. Dan tentu wajib di sini kita meniatkan menasihati orang tersebut karena terjadi kesalahan dalam hal ini, ya. Seorang menyangka bahwasanya dia menasihati padahal dia sebenarnya sedang iri, sedang dengki dan sedang hasad karena ia digoda oleh syaitan dan ia merasa telah memberikan nasihat. Maka ini perlu untuk kita perhatikan. Juga contoh lain dari jenis keempat ini, yaitu jika ada seorang yang memegang jabatan tertentu namun ia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, atau dia seorang yang fasik atau seorang yang lalai, maka wajib bagi kita untuk melaporkan orang tersebut kepada atasannya untuk mencopot jabatannya atau mengganti dia dengan orang lain yang lebih pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Atau ia berusaha menasihati bawahannya dan jika ia tidak mengambil nasihatnya maka ia bisa menggantinya. Jenis ghibah yang kelima yang dibolehkan yaitu orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa atau perbuatan bid'ah, seperti orang yang terang-terangan minum khamar atau merampas harta manusia atau mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim,
atau melakukan perkara-perkara yang batil, maka ini boleh untuk digibahi, boleh disebutkan apa yang ia terang-terangan melakukannya. Namun tidak boleh disebutkan dosa-dosa yang ia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, kecuali jika ada sebab lain yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dan yang keenam, jenis keenam, yaitu yang gibah dibolehkan ketika seorang menyebutkan ciri tertentu. Contohnya jika ada seorang yang terkenal dengan panggilan a'mash, yaitu orang yang rabun matanya, atau a'raj, orang yang pincang, al-asam, orang yang tuli, al-a'ma, orang yang buta, atau orang yang pesek, atau orang yang juling, atau selainnya. Ini boleh dengan tujuan untuk menyebutkan ciri seseorang. Namun tidak boleh kita menyebutkan ya semua sifat-sifat tadi jika kita mengejek orang tersebut. Dan jika bisa disebutkan ciri yang lain, maka itu tentu lebih baik. Ini adalah 6 sebab yang disebutkan oleh para ulama yang dibolehkan ghibah pada 6 perkara tersebut. Ya, selesai perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم فامتناعه عن الكلام أيضا يكون بعلم. Ya, diam dari suatu perkara dengan ilmu. Maka seorang yang mengemban Al-Quran, ketika diam pun diamnya dibangun di atas ilmu. قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، أي أنه أمر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وجعلهما دليلا له، والدليل هو الهادي، فهو يهتدي بهدايات الكتاب والسنة معتصما بحبل الله سبحانه وتعالى. Ia menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan dan dalil dia, petunjuk dia melakukan semua perbuatan yang baik. Yaitu maksud penulis kitab ini, ia menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW pemimpin dia dalam kehidupannya. Ia jadikan dalil dan petunjuk dia dalam menempuh hidup ini. Karena dalil artinya al-hadi, petunjuk, maka ia menjadikan hidayah dan petunjuk Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk dia, dan ia selalu berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jal. حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، أي عما نهاه الله تعالى عنه وعما نهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وحفظ الجوارح يتناول حفظ اليد من أن تمتد إلى حرام، والقدم من أن تسير إلى حرام، والبصر من أن ينظر إلى حرام، والسمع من أن يستمع إلى حرام، واللسان من أن يتكلم بحرام، والفرج من أن يغشى الحرام. حافظا لجوارحه، وحفظه لجوارحه قائم على الخوف من الله والمراقبة له جل في علاه من أن يرتكب بجوارحه شيء يسخط الله. Ia selalu menjaga seluruh anggota badannya dari perkara yang diharamkan, yaitu ia selalu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menjaga anggota badan mencakup menjaga tangan dari memegang sesuatu yang haram, menjaga kaki dari berjalan kepada sesuatu yang haram, menjaga mata dari melihat kepada yang haram, menjaga pendengaran dari mendengarkan sesuatu yang haram, menjaga lidah dari berbicara tentang sesuatu yang haram, menjaga kemaluan dari digunakan untuk sesuatu yang haram, menjaga semua anggota badannya, dan penjagaan anggota badan ini dibangun di atas rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan perasaan diawasi oleh Allah Azza wa Jal, sehingga ia tidak menggunakan anggota badannya pada perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. إن مشى بعلم، وإن قعد بعلم، أي أنه في قيامه وإقدامه على الأمور يكون بعلم، وقعوده وإحجامه عن الأمور يكون بعلم. فجميع حركاته إنما تصدر بموجب العلم لا بموجب الهوى. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل مدخله وممشاه وألفه، أخرجه ابن أبي شيبة. وقال ميمون بن مهران
رحمه الله: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومشربه ومطعمه. أخرجه ابن أبي شيبة. فهو يتحرى الحلال في مأكله ومشربه وممشاه، وإذا تبين أن فيه حراما أو شبهة توقف. Seorang pengemban Al-Quran jika berjalan di atas ilmu dan jika duduk di atas ilmu, ya, maksudnya adalah ketika ia melakukan sesuatu semuanya dibangun di atas ilmu, dan ketika ia meninggalkan sesuatu di perkara tersebut juga dibangun di atas ilmu, karena semua gerak-geriknya dibangun di atas ilmu, bukan karena hawa nafsu. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, min fiqhir rajul madkhaluhu wa mamsyahu wa ilfu. Termasuk tanda pemahaman agama seorang jika ia meriksa atau mengetahui di mana ia harus masuk, kemana ia berjalan, dan siapa temannya. Juga berkata Maimun bin Mahran rahimahullah, la yakunu ar-rajulu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu muhasabata syarikih wa hatta ya'lama min aina malbasuhu wa mashrabuhu wa mat'amuhu. Tidaklah seorang disebut sebagai orang yang bertakwa sampai ia mengawasi dirinya seperti ia mengawasi teman bisnisnya, dan sampai ia mengetahui dari mana ia mengambil pakaiannya, dari mana minumannya, dan dari mana sumber makanannya. Maka ia selalu memeriksa yang halal dari makanannya, dari minumannya, dan kemana ia berjalan. Dan apabila nampak bahwasanya ada sesuatu yang haram atau syubhah, maka ia segera meninggalkan. يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخرجه البخاري ومسلم. فهو في اجتهاد دائم ألا يقع منه أي أذى لأحد من المسلمين، لا بلسانه ولا بيده، حافظا لسانه عن أذية الآخرين وحافظا يده من أن تمتد بإيذاء الآخرين. Ia selalu berusaha agar manusia selamat dari lidah dan tangannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, yang muslim yang baik, yaitu yang kaum muslimin lainnya selamat dari lidah dan tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah. Maka ia selalu berusaha untuk jangan sampai mengganggu seorang pun dari kaum muslimin, tidak dengan lisannya juga tidak dengan tangannya. Ia selalu menjaga lidahnya dari mengganggu orang lain, dan ia selalu menjaga tangannya jangan sampai ia gunakan untuk menyakiti orang lain. يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، أي ولا يجهل فإن جهل عليه حلم، لا يجهل فإن جهل عليه حلم، أي لا يفعل فعل الجهلاء والسفهاء، فلا يعامل الناس بمعاملة الجهلاء والسفهاء، لأنها كما هو معلوم تقوم على سوء الخلق من سفه وشتم وإيذاء وغير ذلك. وإن قدر أن جهل عليه فإنه يقابل الجهل بالحلم، كما قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وصح في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وأما إذا قابل المسلم جهل الجاهل بجهل مثله فقد اشترك معه في هذا الجهل، وقد يقع في الإثم بالاعتداء أو الكلام السيء، ولكن إن أعرض سلم من الجهل وأمن من حصول الإثم. ويشرع للمسلم إذا خرج من بيته أن يهيئ نفسه ألا يجهل على الناس
وألا يظلمهم وألا يؤذيهم وأن يلجأ إلى الله ليعينه على ذلك. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه قدوة وأسوة أنه كان يقول كل مرة إذا خرج من بيته: اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أخرجه أبو داود. وذلك لأن ملاقاة الناس لا بد أن يحصل فيها أشياء قد تثير الجهلاء، فيهيئ نفسه بقول هذا الدعاء والعزم على ألا يجهل على الناس وأن يجانب ما يسبب جهلهم عليه، فإن قدر أن جهل عليه حلم ودفع بالتي هي أحسن. Ya, seorang pengemban Al-Quran tidak berbuat bodoh, dan jika ada orang yang berbuat bodoh atau berbuat salah kepadanya, ia bersabar. Yaitu seorang pengemban Al-Quran hendaklah tidak melakukan seperti perbuatan orang-orang bodoh dan orang-orang pandir, dan tidak bergaul dengan manusia dengan cara mereka bergaul. Dan apabila ternyata ada orang yang berbuat salah kepadanya, berbuat bodoh kepadanya, ia tidak membalas perbuatan tersebut, bahkan sebaliknya ia bersabar, sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika menyebutkan karakteristik hamba-hamba yang beriman, yaitu ibadur rahman, hamba Allah yang maha pemurah. Allah berfirman: wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha pemurah yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil berbicara kepada mereka, mereka mengatakan perkataan yang baik. Juga dalam hadis disebutkan bahwasanya ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Wahai Rasulullah, sungguhnya saya mempunyai keluarga yang aku menyambung silaturahim kepada mereka, namun mereka memutuskannya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat jahat kepada aku. Aku sabar kepada mereka, namun mereka justru berbuat bodoh kepada aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in kunta kama qult, jika benar apa yang engkau katakan, maka sebenarnya engkau sedang melemparkan pasir panas kepada mereka, dan Allah senantiasa menjadi penolongmu selama engkau melakukan hal tersebut. Namun apabila seorang muslim melawan atau membalas perbuatan orang jahil dengan perbuatan yang sama, maka sungguh dia telah sama kondisinya dengan orang jahil tersebut, bahkan bisa jadi ia terjatuh kepada perbuatan dosa dan melampaui batas. Namun jika ia meninggalkan atau berpaling cuek kepada orang tersebut, maka ia selamat dari kebodohan dan ia aman dari mendapatkan dosa. Maka disyariatkan bagi setiap muslim apabila ingin keluar dari rumahnya agar ia menyiapkan dirinya. Jangan sampai ia berbuat salah kepada orang lain, jangan sampai ia menzalimi orang lain, jangan sampai ia menyakiti orang lain. Dan ia harus selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya melakukan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, dan tentu Rasulullah adalah teladan kita. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, beliau selalu membaca doa, Allahumma a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au adlim au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari aku menyesatkan orang lain atau disesatkan. Aku memplesetkan, membuat orang lain tergelincir atau aku tergelincirkan, atau aku menzalimi orang lain atau dizalimi orang lain, dan aku berlindung dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain. Karena ketika seorang bertemu dengan orang lain, pasti ada perkara-perkara yang bisa membuat orang marah. Maka hendaklah setiap orang selalu membaca doa ini dan berusaha untuk jangan sampai ia berbuat salah kepada orang lain, dan meninggalkan jauh-jauh apa yang bisa menyebabkan orang lain menjadi marah. Dan apabila ternyata ia
seorang berbuat salah kepadanya, hendaklah ia bersabar dan membalasnya dengan cara yang lebih baik. ولا يظلم فإن ظلم عفا، أي لا يظلم أحدا، وإن ظلمه أحد عفى عنه ابتغاء ثواب الله. ولا يبغي فإن بغي عليه صبر، أي لا يحصل من بغي على أحد بعدوان أو تعال أو تطاول أو غير ذلك، وإن بغي عليه صبر ابتغاء ثواب الله. يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه. وكظم الغيظ بأن لا يظهره بل يكتمه في نفسه ويحبسه. وأعلى من كظم الغيظ العفو، كما قال الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال شيخ الإسلام: جماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. انتهى كلامه. فجماع الخلق الحسن هو أن يرتقي المسلم بخلقه هذا المرتقى العظيم وهذه المنزلة العالية. وأما معاملة الناس بالمثل فأمرها متيسر لكثير من الناس، ولكن الشأن فيما فوق ذلك من كظم الغيظ والعفو وغير ذلك كما ذكره شيخ الإسلام. ولا يتحقق هذا المعنى إلا لمن أكرمه الله عز وجل بنفس عالية وخلق عظيم، فإنه يستطيع بإذن الله أن يصل إلى هذا الموصل. Seorang pengemban Al-Quran tidak boleh menzalimi siapapun, dan apabila ia dizalimi ia memaafkan. Ia tidak melampaui batas, dan apabila seorang melampaui batas kepadanya ia bersabar. Ia selalu menahan amarahnya karena mengharap ridha Tuhannya dan membuat musuhnya semakin sakit. Dan menahan amarah yaitu dengan cara tidak menampakkannya. Sebaliknya, kemarahan tersebut disembunyikan dalam dirinya. Dan yang lebih mulia lagi dari menahan amarah yaitu memaafkan. Allah Ta'ala berfirman: wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mengampuni atau maafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kunci akhlak yang baik yaitu engkau menyambung orang yang memutuskanmu dengan mengucapkan salam, memuliakan mereka, mendoakan mereka, meminta ampun untuk mereka dan memuji mereka, bahkan berziarah kepadanya dan memberi memberi orang yang tidak memberimu sesuatu, mengajarkan mereka, memberi mereka manfaat, memberi mereka sebagian harta, memaafkan orang yang menzalimimu, baik itu dalam perkara darah, harta atau kehormatan. Dan sebagian perkara ini wajib dan sebagian lagi dianjurkan. Dan kunci akhlak yang baik yaitu seorang muslim berusaha untuk mencapai derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia. Adapun mempergauli manusia dengan cara yang sama, maka ini bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Akan tapi yang lebih baik adalah yang lebih dari perkara tersebut, dari menahan amarah, memaafkan, dan selainnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam tadi. Dan ini tidak mungkin tercapai atau didapatkan kecuali orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki jiwa yang besar dan akhlak yang mulia. Karena jika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memuliakan dia dengan jiwa yang besar tersebut, ia akan bisa mencapai tingkatan ini. متواضع في نفسه، أي لا تزيده أبواب الخير من علم أو مال أو غير ذلك إلا تواضعا. Pengemban Al-Quran selalu merendah, yaitu pintu-pintu kebaikan yang dibukakan Allah kepadanya, baik itu ilmu atau harta atau selainnya, tidak menambahkan kepadanya kecuali tawadhu, yaitu perasaan sifat merendah. إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، وهذا من جملة تواضعه،
أنه لا يرد الحق لكون الذي أوصله إليه صغير السن، فإن بعض الناس يأتيه شخص صغير السن فيتعالى على الحق لكون الذي حدثه به صغير سن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أخرجه مسلم. Jika suatu kebenaran disampaikan kepadanya, ia menerimanya, baik itu dari anak muda ataupun orang tua. Dan ini salah satu bentuk tawadhu dan rendah diri seseorang jika dia tidak menolak kebenaran karena yang menyampaikannya adalah anak muda. Karena sebagian manusia jika datang orang yang lebih muda darinya menyampaikan kebenaran, ia menolaknya karena yang menyampaikan adalah anak kecil. Padahal Nabi SAW bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian saling merendah diri hingga tidak ada orang yang menyombongkan diri kepada seorang pun dan tidak ada orang yang melampaui batas kepada orang lain. يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين، لأن رفعته بيد الله وعزه وفلاحه وسعادته في دنياه وأخرى بيد الله، فولا يطلب ذلك إلا من الله ولا يلجأ فيه إلا إلى الله. Ia mencari kemuliaan dan meminta kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Karena kemuliaan yang sesungguhnya itu ada di tangan Allah. Kehormatan, ketinggian derajat, kesuksesan dan kebahagiaan seorang di dunia dan di akhiratnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diminta kecuali dari Allah, dan tidak boleh seorang meminta hal tersebut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. ماقت للكبر خائف على نفسه منه. قوله ماقت أي مبغض وكاره الكبر، ومع بغضه له عنده خوف على نفسه من أن تقع في شيء من الكبر، فهو في مجاهدة مستمرة مع نفسه ألا تقع في شيء من الكبر. Ia benci dengan sifat kesombongan dan ia takut untuk terjatuh pada sifat tersebut. Ya, seorang pengemban Al-Quran, ia benci dan tidak suka kepada sifat kesombongan, dan di samping ia benci kepada sifat tersebut, dia juga takut jangan sampai ia terjatuh pada sifat kesombongan. Maka ia selalu berusaha secara terus-menerus jangan sampai ia terjatuh dalam sifat ini. ونكتفي بهذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. Kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua.